Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang JavaScript ya. Jadi JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang paling populer di dunia atau bisa dikatakan salah satu bahasa pemrograman yang cukup populer di dunia. Nah, ini juga termasuk bahasa pemrograman untuk web. Nah, kemudian kenapa JavaScript? Ya karena mudah, kemudian saat ini. Jadi kalau dulu JavaScript ini hanya digunakan di sisi klien atau browser saja, tapi saat ini JavaScript itu bisa digunakan juga untuk server, kemudian untuk konsol, kemudian untuk program desktop, kemudian untuk mobile, IoT, game dan lain-lain ya. Jadi JavaScript ini semakin populer dan juga bahasa yang paling banyak digunakan di GitHub ya. Di GitHub banyak banget orang yang menggunakan JavaScript. Nah, jadi pada awalnya memang JavaScript ini dirancangnya untuk berjalan di atas browser ya. Jadi tanpa ditaruh di server pun bisa jalan. Jadi pada awalnya memang dirancang untuk berjalan di atas browser. Jadi awalnya bernama Mocha ya. Lalu berubah menjadi LiveScript saat browser Netscape Navigator 2.0 rilis beta pada September 95. Namun setelah itu dinamai dengan nama JavaScript. Jadi JavaScript ini beda dengan Java ya. Jadi bahasa Java dengan bahasa JavaScript itu sesuatu yang berbeda ya, tidak sama. Nah, kenapa kalian perlu belajar JavaScript? Nah, JavaScript ini merupakan salah satu dari 3 bahasa yang harus dipelajari untuk pengembangan web ya atau web development ya. Kalian kan sudah belajar HTML atau HTML, sudah belajar CSS. Ya, HTML-nya untuk mendefinisikan konten halaman webnya, kemudian CSS-nya untuk tata letak halaman web atau stylingnya, kemudian JavaScript untuk memprogram behavior daripada halaman web ya. Jadi ini satu kesatuan sih dari 3 ya. Basicnya sih kalau belajar pemrograman web itu ada HTML, CSS, JavaScript ya. Itu untuk klien. Kenapa JavaScript? Nah, ini JavaScript cukup banyak digunakan ya oleh pengguna di dunia ya. Jadi yang nomor 1 kalau kita lihat di situ JavaScript menduduki yang pertama dengan 2,3 ya, million ya. Kemudian diikuti dengan Python, kemudian Java, kemudian Ruby, kemudian PHP, atau PHP, kemudian C++, kemudian CSS, kemudian C# ya. Kemudian C#. Nah, standarisasi kode JavaScript ini bernama ECMAScript ya. Saat ini mungkin ada yang lebih baru sih, saya belum cek ya. Mungkin ada yang lebih baru setelah S8 ya. Saya nggak terlalu mendalami di bidang JavaScript ya. Jadi mungkin nanti bisa dicek kalau ada yang lebih baru. Karena ini terakhir rilis 2017, pasti mungkin sudah ada, sekarang 2020 mungkin sudah ada versi yang lebih baru. Kemudian perangkat atau peralatan yang harus disiapkan untuk belajar JavaScript, cukup web browser sama text editor ya. 2 hal itu sudah cukup sih buat kalian belajar ya. Jadi web browsernya boleh pakai Google Chrome, Firefox, Opera, atau browser yang lain. Kemudian text editor ya. Text editor boleh apa saja ya. Boleh menggunakan Visual Studio Code atau VS Code, boleh menggunakan Notepad++, Sublime Text, Atom, dan lain-lain. Nah, di sini JavaScript dapat mengubah konten HTML ya. Jadi salah satu dari banyak metode HTML, JavaScript adalah menggunakan get element by ID ya. Jadi JavaScript dapat mengubah konten HTML. Nah, yang kita gunakan di sini menggunakan get element by ID ya. Nah, di sini caranya dengan cara
Jadi di dalam tag script nanti kita definisikan dokumen dot get element by ID. Ini nama apa ya, nama kelasnya. Dot inner HTML sama dengan, nah ini isinya apa ya? Isinya apa? Kemudian JavaScript juga menerima baik itu tanda kutip ganda ataupun tunggal ya. Jadi boleh menggunakan tanda petik ya, tanda kutip atau tanda petik 2 atau tanda kutip atau tanda petik 1 ya. Jadi isi value-nya boleh ya, boleh di dalam tanda petik ganda atau dalam tanda petik tunggal ya. Nah, kemudian mengenal konsol JavaScript. Jadi di browser kalian, kalau kalian inspect elemen ya, ini akan terdapat elemen namanya konsol ya. Jadi ini caranya di browser kalian, klik kanan kemudian inspect elemen ya. Nah, di dalam konsol ini kita bisa menulis fungsi atau kode-kode JavaScript ya. Dan hasilnya akan langsung ditampilkan di sini di konsolnya. Jadi konsol itu semacam command prompt atau CMD atau semacam terminal ya. Yang di situ kita bisa mengetikkan kode-kode dan hasilnya bisa langsung ditampilkan di bagian situ ya. Jadi tadi dibukanya melalui inspect element ya. Jadi di dalam kalian cukup buka browser kemudian inspect, klik kanan inspect element ya. Akan didapat di situ ada konsol dan lain-lain ya. Di sini ada banyak ya. Jadi di sini ada CSS, ada JavaScript, dan sebagainya. Nah, kemudian, konsol bisa digunakan untuk menguji coba fungsi atau kode JavaScript ya. Jadi konsol bisa kita gunakan juga untuk melihat pesan error saat kita melakukan debugging program ya. Jadi kita bisa cek lewat konsol apakah kode kita ada yang error atau tidak. Walaupun pada saat kita running di browser ya. Jadi kalau tidak kita inspect elemen, walaupun pada saat kita running di browser itu tidak kelihatan errornya apa atau masih bisa di running, tetapi seringkali sebenarnya halaman yang kalian buat itu ada kurang ya, misalkan kurang tanda petik atau kurang titik koma dan sebagainya. Kita bisa cek lewat konsol. Nah, ini cara membuat program JavaScript yang pertama ya. Jadi kalian bisa sisipkan. Nanti ada beberapa cara sih untuk membuat file JavaScript. Bisa kalian sisipkan di dalam file HTML ya. Di sini kalau contoh yang saya contohkan di sini, ini saya taruh di dalam, jadi saya taruh script-nya di dalam tab body. Ya. Jadi kode script, jadi diawali dengan kode script, diakhiri dengan tutup ya, ini tutup tag penutup script juga. Kemudian saya letakkan di dalam body. Ya. Saya boleh juga letakkan kode script ini, saya bisa letakkan juga di dalam head. Ya. Kemudian mana yang lebih baik ya? Katanya sih lebih direkomendasikan kalau diletakkan di dalam body itu akan lebih cepat diakses ya. Jadi silahkan dicoba saja sih kalau kalian taruh di dalam tag head atau di body itu lebih cepat yang mana atau tidak kelihatan si pengaruhnya misalkan ya. Jadi ini contoh program JavaScript yang pertama. Di sini di running Hello World ya. Jadi untuk merunning Hello World ini kodenya cukup simple. Ini hanya dokumen.write kemudian Hello World ya. Jadi ini adalah statement untuk mencetak atau menampilkan sesuatu ke layar. Itu program JavaScript yang pertama. Nah, kemudian ada console log ya. Jadi console log. Jadi pada saat inspect elemen tadi kita bisa cek di konsol. Jadi kode yang sebelumnya tadi, jadi kode yang ini
Ini kan tadi saya buat console.log. Nah, di dalam console.log-nya ada saya belajar JavaScript. Nah, di sini kalau saya cek, saya inspect elemen, kode yang tadi di running hello world, saya cek di bagian konsol. Di sini sudah tertera bahwa isi dari konsol log-nya adalah saya belajar JavaScript. Jadi kalau kodenya seperti ini, yang ada di konsol log ini tidak akan tertampil di dalam browsernya ini, tetapi ditampilkannya ada di dalam konsol log, ya. Di runningnya di dalam konsol log. Sebenarnya ada beberapa cara ya untuk menulis kode JavaScript di HTML. Jadi kode JavaScript ini kan akan melengkapi kode HTML kita ya. Nah, caranya bisa kita embed ya. Kita embed tadi contoh yang sebelumnya itu artinya kode JavaScript-nya kita embed atau kita tempel langsung di dalam HTML. Kemudian bisa inline ya. Jadi inline itu kode JavaScript-nya ditulis pada atribut HTML. Ya, nanti ada contohnya yang menggunakan cara inline. Kemudian cara berikutnya eksternal ya. Kode JavaScript-nya ditulis terpisah dengan kode HTML ya. Kalian bisa buat file HTML-nya sendiri, kemudian nanti dipanggil, kemudian JavaScript-nya dibuat tersendiri nanti disimpan .js ya. Jadi script JavaScript-nya nanti tinggal disimpan .js ya. Nah, ini termasuk cara yang dengan cara di embed ya. Jadi menggunakan tag script ya. Jadi menggunakan tag script. Ini dicontohkan dua ya, ada yang di embed di dalam head, ada juga yang di embed di dalam body ya. Jadi di sini contoh tag script ya, tag script di sini. Jadi kode HTML-nya diletakkan di dalam tag script ya. Jadi kalian harus buat tag script ya. Kalau bentuknya embed ya. Oke, kedua dengan cara file eksternal. Nah, jadi di sini kode JS-nya kalian buat terpisah dengan kode HTML ya. Jadi dikatakan eksternal karena kode JavaScript-nya tidak berada di dalam kode HTML ya. Jadi dipisah. Jadi dipisah misalkan ini adalah file external.js ya. Misalkan ini file external.js. Isinya alert kode JavaScript dari file eksternal. Kemudian cara memanggilnya bagaimana ya? Jadi di dalam tag head ini bisa kita panggil script ya, script src. src itu dari kata source. Script src sama dengan file external.js yang kita panggil. Jadi kalau seperti ini artinya kode JavaScript-nya kalian taruh di eksternal. Jadi apa manfaatnya kita menulis kode JavaScript secara eksternal? Jadi bisa kita gunakan juga untuk halaman yang lain. Ya. Jadi kalau kita letakkan JavaScript-nya di dalam sebuah file HTML, kan artinya hanya file HTML itu yang bisa mengakses ya. Jadi keuntungannya ini ya, kalau kita menempatkan JavaScript di file eksternal. Jadi selain memisahkan antara HTML dan kodenya, ya, kedua membuat HTML dan JavaScript-nya lebih mudah dibaca dan dipelihara. Ya. Dipelihara itu maksudnya bisa di maintenance atau kalau kita mau mengubah atau kita mau mengedit ya supaya JavaScript-nya jadi jadi lebih update misalkan itu bisa kita taruh di file eksternal. Jadi supaya nggak campur antara kode HTML dan juga kode JavaScript. Nah, kemudian file JavaScript yang disimpan dalam cache dapat mempercepat pemuatan halaman. Jadi kadang-kadang kalau kita buka sebuah halaman web ya, sebenarnya yang dibuka pertama kali itu biasanya cache-nya terlebih dahulu ya. Ya, kadang-kadang kok saya sudah merubah tampilan halaman webnya kok masih yang tampil itu adalah halaman yang sebelum saya update ya. Bisa jadi yang ditampilin terlebih dahulu itu yang disimpan di dalam cache ya.
Jadi fungsinya disimpan, kenapa file JavaScript disimpan dalam case itu sebenarnya untuk mempercepat pemuatan halaman. Ya. Nah, ketiga, di sini atribut event atau tadi kita sebut dengan inline ya. Jadi ini termasuk dengan cara inline ya. Cara ini sering digunakan untuk memanggil fungsi pada event tertentu ya. Jadi selain event on click ya. Jadi selain event on click sebenarnya ada banyak event-event lain seperti on submit, on load, on double click ya. On mouse over, on mouse out ya. Jadi button. Jadi yang bisa dilakukan interaksi kan biasanya ada tombol ya. Jadi tombol itu untuk interaksi antara aplikasi dan juga pengguna. Ya. Jadi event dari tombolnya apa misalkan? Jadi kalau tombolnya diklik ya akan muncul alert ya misalkan di sini. Akan muncul alert, oke terima kasih. Ya. Jadi event-event yang ada di dalam contohnya button di sini bisa on submit, on load, on double click, ya, on mouse over dan sebagainya. Nah, kemudian ini dengan cara penulisan JavaScript pada URL. Ya. Jadi ini ada tambahan ya, dengan cara penulisan JavaScript pada URL menggunakan protokol JavaScript. Ya. Nah, ini misalkan saya taruh JavaScript-nya di dalam. Jadi kan kalian kemarin sudah bisa membuat link ya. Kalau membuat link di HTML kan perintahnya tag, kemudian an, kemudian spasi, ref, sama dengan, kemudian value-nya apa. Nah, di dalam value-nya ini kita memanggil ya URL ya. Jadi di sini JavaScript alert ya, JavaScript alert. Kemudian jadi di sini kalau linknya kita klik ya. Jadi kalau linknya kita klik ya, maka akan muncul ini ya. Ini adalah alert ya. Alert. Jadi akan muncul jendela ya di situ. Jadi akan muncul alert atau peringatan di sini. Jadi alert itu sesuatu yang muncul tadi pop up jendela, dan di sini ada tombol ya. Jadi ada tombol yang kita perlu interaksi di dalamnya. Di sini tombolnya bisa diklik oke. Jadi itu namanya alert. Nah, sekarang tadi cara menulis kode JavaScript ya. Sekarang bagaimana cara menampilkan output pada JavaScript ya. Kalau tadi cara nulisnya, ini cara menampilkan output itu ada beberapa cara ya. Pertama menggunakan fungsi console.log, kedua menggunakan fungsi alert, ketiga menggunakan fungsi document write, keempat menggunakan inner HTML ya. Jadi cara menampilkan output, jadi output itu ya hasil keluaran ya. Cara menampilkan luaran dari JavaScript yang kalian buat, di sini bisa menggunakan 4 cara ini. Sekarang saya jelaskan satu-satu. Nah, menggunakan fungsi console.log ya. Jadi fungsi console.log adalah fungsi untuk menampilkan teks ya ke dalam konsol JavaScript ya. Perintahnya cukup console.log, kemudian di sini value dari teks yang ingin ditampilkan. Nah, fungsinya sebenarnya biasanya untuk debugging ya. Jadi console log ini untuk debugging ya. Atau mengecek dari halaman web yang kalian buat. Karena biasanya setiap pesan error di JavaScript ini selalu ditampilkan di dalam konsol. Nah, selain console.log juga terdapat beberapa fungsi untuk melakukan debugging ya. Contohnya ada console.debug, ada console.info, console.error, kemudian console.dir ya. Ini menggunakan fungsi console.log. Salah satunya itu. Jadi tadi caranya ya dengan cara kalau di browser kita inspect elemen ya.
Kemudian sekarang menggunakan fungsi alert ya. Menggunakan fungsi alert ini fungsi untuk menampilkan window atau jendela dialog ya. Jadi jendela dialognya di sini contoh kalau misalkan ya caranya dengan perintah window.alert ya. Kemudian pesan alertnya yang muncul di jendelanya itu apa ya? Misalkan di sini window alertnya hello world ya. Jadi selain dengan window.alert bisa juga langsung menggunakan perintah alert ya. Jadi tanpa window ya. Jadi ini hanya bisa digunakan di dalam browser ya, fungsi alertnya. Berikutnya contoh ya, contoh di sini. Nah, ini contoh script JavaScript-nya diletakkan di dalam atau di-embed di dalam tab head ya. Nah, di sini contoh fungsi alert ya tadi. Jadi alertnya nanti atau jendelanya di sini. Kemudian function-nya di sini. Ya. Function-nya di sini bikin function namanya say hello, kemudian dikasih alert hello. Ya. Kemudian di body ini, jadi ini contohnya sebenarnya di JavaScript alertnya ada dua, yang satunya langsung perintah alert, yang kedua diletakkan di dalam function. Nah, tapi yang akan dijalankan di sini kita cek di dalam tag body. Yang akan di running kan ngeceknya yang ada di dalam tag body. Berarti ada sebuah button ya, sebuah buttonnya tulisannya klik aku di sini ya. Ini kalau kemudian event ya, event dari button tersebut. Jadi button tersebut kalau diklik ya, jadi button on click, maka akan menjalankan function say hello ya, fungsinya ini ya. Jadi kalau kita punya function, ini kita belum sampai sih tadi belum sampai ke function ya. Tapi kalau kita punya function seperti ini, cara memanggil functionnya cukup di sini sebutkan nama functionnya ya. Jadi di sini nama functionnya say hello. Berarti kan yang akan dijalankan pada saat diklik adalah yang ada di dalam function say hello. Yang ada di dalam function say hello di sini adalah alert. Jadi alert ini alert ya. Pada saat diklik yang muncul adalah alert. Kemudian alertnya di sini menampilkan tulisan hello. Perintah untuk menampilkan output berikutnya menggunakan dokumen.write ya. Jadi di dalam tag script di sini kita tambahkan dokumen.write, kemudian di sini value-nya ya. Jadi kalian bisa letakkan ya. Jadi menggunakan kode HTML di dalam dokumen.write ya. Jadi kalian bisa inline dengan HTML kode ya. Jadi objek dokumen. Jadi objek dokumen di sini adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam JavaScript ya. Jadi kalian bisa menulis kode HTML ya di dalam fungsi write ini. Jadi di sini diisikan kode HTML. Jadi contoh di sini nanti tampilannya, outputnya di sini menggunakan tag H1 ya. Berarti cukup besar hurufnya. Hello world ya. Kemudian HR itu untuk garis ya, garis horizontal. Kemudian P itu untuk paragraf ya. Saya sedang belajar JavaScript. Ini menggunakan fungsi dokumen write. Selanjutnya menggunakan inner HTML. Jadi inner HTML di sini merupakan sebuah atribut di dalam objek elemen HTML yang berisi string HTML. Nah, kemudian ini lupa saya enter ya. Kemudian dengan inner HTML kita dapat menampilkan output ke elemen halaman yang spesifik ya. Jadi sebenarnya ini di kodenya ya.
membuat objek elemen ya. Berarti ini di enter var hasil ya. Var hasil sama dengan dokumen.getElementBy hasil kemudian output. Kemudian outputnya sebenarnya di sini. Oke, sebentar saya untuk bagian ini inner HTML. Saya stop share sebentar. Untuk bagian inner HTML, kita spirit. Nah, ini sebenarnya speknya ya. Nah, scriptnya seperti ini. Jadi tadi dengan cara inline ya. Jadi membuat objek elemen. Nah, ini objeknya var, kemudian objek hasil. Jadi var hasil sama dengan dokumen.getElementById. Di sini hasil output ya. Hasil output. Nah, kemudian di sini hasil ya. Jadi di sini hasil ya. Hasil.inner HTML. Ya. Aku suka JavaScript. Jadi ini menampilkan output ke elemen hasil. Jadi hasil output di sini. Jadi sebenarnya di dalam jadi gampangnya begini ya. Saya pindahkan aja supaya mudah untuk saya pindahkan scriptnya ke dalam tab ini. Ini sama aja. Nah, di HTML kan yang akan dijalankan atau tampilan yang ada di sini adalah yang di dalam tag body ya. Nah, di sini kan untuk outputnya berarti H1, tutorial JavaScript untuk pemula. Ya. Sorry, kalau dipindah malah jadi tidak tampil. Tapi isinya tetap. Oke, menggunakan inner HTML. Kemudian tadi sudah cara memberikan output. Sekarang yang dinamakan variabel di dalam JavaScript. Ya. Jadi variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Ya. Jadi variabel ini bisa kita isi dengan berbagai macam ya. Bisa string text, bisa number atau angka, bisa objek, bisa array. Ya. Jadi kita bayangkannya gini ya. Di sini kalau ada 3 buah piring ya. Jadi piring itu kita anggap sebagai sebuah variabel ya. Jadi variabel itu bisa tanpa isi ya. Jadi variabelnya kosong ya, tidak kita isi. Atau variabelnya bisa kita isi. Ya. Misalkan contohnya di sini digambarkan bahwa variabel berisi buah. Ya. Kemudian di sini bisa juga variabel berisi angka. Ya. Jadi nama yang mewakili sebuah nilai. Jadi variabel itu bisa tidak ada isinya, tanpa isi, bisa ada isinya, bisa juga berisi number atau objek-objek yang lain. Bisa berisi array, ya. Bisa berisi string text, dan lain-lain. Nah, cara membuat variabel di dalam JavaScript, nah kita menggunakan kata kunci var. Ya.
Kita menggunakan kata kunci var lalu diikuti dengan nama variabel ya. Jadi untuk membuat variabel kita pakai kata kunci var ya. Bisa var misalkan A, var binatang peliharaan misalkan, var URL, var nama ya, var alamat ya, var harga misalkan ya. Jadi untuk membuat variabel diawali dengan kata kunci var ya. Nah, kemudian sebaiknya di sini untuk membuat sebuah variabel, contoh di site name ini ya, kita menggunakan camel case ya. Camel case itu, jadi di sini ini kan sebenarnya site name itu gabungan dari dua kata ya aslinya ya. Nah ini nggak boleh ada spasi ya untuk menamakan sebuah variabel, nggak boleh ada spasi, kemudian tidak boleh diawali dengan angka terlebih dahulu ya. Jadi harus diawali dengan abjad terlebih dahulu ya, atau dengan huruf ya. Tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian menggunakan camel case ya. Jadi ini contoh site name itu camel case ya. Diawali huruf kecil, nanti kata yang berikutnya menggunakan huruf besar. Ya, ini supaya rapi. Kemudian untuk menamakan variabel, jadi supaya bagus atau supaya tidak dianggap sebagai typo, biasanya kita kasih nama variabelnya dalam bahasa Inggris. Ya. Contoh di sini var title. Ini nama variabel ya, nama variabelnya title. Kemudian nilai atau value ya, nilainya di sini isi dari variabel title itu belajar pemrograman JavaScript ya. Jadi kalau isinya berupa string ya kita kasih petik 2 ya. Tapi kalau isinya angka tidak perlu dikasih petik ya, misalkan var harga sama dengan 5.000 atau contoh di sini var visitor count ya. Ini tipenya kan number. Jadi kalau number tidak perlu dikasih petik 2. Ya. Jadi langsung saja. Nah, kemudian tadi di JavaScript sudah saya jelaskan dianjurkan menggunakan camel case ya. Jadi ini camel case ya, di awal huruf kecil, kemudian kata berikutnya menggunakan huruf besar. Kemudian sebenarnya selain menggunakan kata kunci var untuk membuat sebuah variabel, kita juga bisa menggunakan kata let. Let price. Ini juga sama ya, fungsinya kita membuat variabel. Atau bahkan tanpa var, tanpa let ya. Langsung aja ditulis misalkan harga, title. Jadi tanpa kata awalan var pun kita bisa membuat variabel di dalam JavaScript. Nah, kemudian cara menampilkan isi variabel bagaimana? Ya. Misalkan kita punya 3 buah variabel di sini. Variabelnya visitor count, kemudian variabelnya isActive, kemudian variabelnya URL. Nah, di sini contoh untuk menampilkan atau isi dari variabel ya, langsung. Ini misalkan kita tampilkan dengan menggunakan alert ya. Kan kita tadi bisa menampilkan output dengan menggunakan alert atau bisa menggunakan dokumen write ya. Nah, ini kalau menggunakan alert di sini untuk menampilkan isi variabel. Di sini saya tadi nggak bikin variabel name. Name site. Oh, ini atas ya. Jadi ini ada yang kurang ya di source code-nya. Di sini sebenarnya ada var name ya. Jadi kalau seperti ini pasti error ya, karena di sini saya tidak mendefinisikan variabel name. Ya. Kemudian di sini kita bisa memanggil, contohnya di sini menggunakan, kita panggil outputnya menggunakan dokumen.write ya. Dokumen.write, kemudian isinya jumlah pengunjung. Di sini plus visitor count. Ya. Nanti isinya berarti jumlah pengunjung 3667 ya. Kita panggil aja di sini plus visitor count. Kemudian status aktif
is aktif berarti true. BR itu untuk ganti baris ya. Kemudian alamat URL-nya dipanggil. Nah, di sini error karena nama situsnya sama dengan result. Ya. Nah, ini sebenarnya error karena di sini saya belum bikin variabel name. Ya. Nah, ini contohnya saya copy dari situsnya Petani Kode ya. Di sana di Petani Kode saya lupa nama situsnya petanikode.com atau apa, di situ ada latihan yang bisa kalian pelajari untuk belajar JavaScript. Nah, tadi kalau mau cara membuat variabel bisa menggunakan var, bisa menggunakan let atau tanpa var dan tanpa let. Di sini bagaimana kalau kita mau mengisi ulang variabel ya. Nah, jadi variabel ini bersifat mutable ya. Jadi artinya nilai yang tersimpan di dalamnya dapat kita isi ulang atau dapat berubah ya. Jadi mula-mula misalkan kita buat variabel dengan isi ya. Jadi mula-mula kita bikin variabel age ya. Isinya 26, lalu kita isi ulang. Berarti sekarang age-nya sama dengan 24. Jadi bukan 26 lagi. Jadi kita bisa mengisi ulang variabel. Kemudian sekarang bagaimana cara menghapus variabel. Jadi pakai kata kunci delete ya. Jadi untuk menghapus variabel, ya variabel itu kan jadi sesuatu di sana disimpannya di dalam memori. Jadi di sini kan kita belum mengenal adanya database ya. Jadi variabel-variabel yang kita buat itu ya disimpannya di dalam memori. Jadi untuk menghapus isinya dari memori ya variabelnya tadi, ini pakai kata kunci delete. Jadi delete kemudian nama variabel yang kita delete ya. Jadi kalau menggunakan perintah tersebut nanti akan dihapus secara otomatis. Nah, tapi tadi variabel yang bisa kita hapus, kayak ralat ya, variabel yang bisa kita hapus itu variabel yang kita tulis tanpa kata kunci var sama tanpa kata kunci let. Jadi kalau kita bikin variabelnya menggunakan awalan var atau menggunakan awalan let ini, ya dihapusnya otomatis ya. Jadi otomatis hapus. Sekarang kalau sudah variabel, nah pasti di dalam bahasa pemrograman pasti kita belajar tipe data. Jadi tipe data itu jenis data yang kita simpan di dalam variabel ya. Jadi kita punya variabel-variabel itu ada jenis data yang kita simpan di dalamnya ya. Jadi yang termasuk tipe data ada string ya, string atau teks, ada integer atau number ya, atau bilangan bulat, ada float atau bilangan pecahan, ada boolean. Nah, boolean ini biasanya pilihannya true or false ya. Jadi boolean itu hanya ada dua pilihan ya, true atau false. Kemudian tipe data objek ya. Jadi di JavaScript ini sifatnya dynamic ya. Jadi kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel. Ya. Jadi seperti pada bahasa C, C++ atau Java yang bersifat static typing. Jadi di sini kalau di JavaScript kita tidak perlu menuliskan tipe data. Jadi secara otomatis kalau kita membuat variabel ya, var name sama dengan Dian contohnya. Ini kan tipenya string ya. Jadi secara otomatis JavaScript akan mengenali itu sebagai string ya. Jadi tidak perlu kita definisikan string nama, tidak perlu ya. Terus integer age itu tidak di JavaScript secara otomatis sudah dikenali ya tanpa kita sebutkan tipe data yang kita gunakan. Kemudian kalau isinya tanpa tanda petik ini secara otomatis oleh JavaScript dikenali sebagai number. Kemudian di sini isinya teks ya, tapi tanpa tanda petik ya.
Jadi kalau kita isi true or false, dia akan dikenali sebagai tipe data boolean. Nah, kemudian aturan penulisan nama variabel ya. Jadi tidak boleh menggunakan angka di depan. Jadi penamaan variabel boleh menggunakan awalan underscore. Menggunakan awalan underscore boleh, yang tidak boleh menggunakan angka. Ya. Kemudian sebaiknya menggunakan camel case ya. Ini contoh yang camel case ya, variabel full name. Jadi kalau nama variabelnya terdiri dari gabungan dua suku kata, maka suku kata yang pertama itu menggunakan huruf kecil, kemudian suku kata yang kedua huruf depannya menggunakan huruf besar. Ini namanya camel case. Jadi penamaan variabel yang dianjurkan adalah menggunakan bahasa Inggris. Walaupun kalau tidak menggunakan bahasa Inggris itu tetap bisa, ya. Tapi dianjurkannya menggunakan bahasa Inggris. Contoh di sini variabel post title. Nah, kemudian sekarang contoh function. Function. Kita bisa, jadi di dalam JavaScript kita bisa membuat function. Jadi function itu fungsinya untuk apa ya? Jadi function itu bisa kita gunakan berulang-ulang. Jadi nanti tinggal kita panggil ya. Jadi ada fungsi reusing di dalamnya ya. Kita bisa menggunakan function ya, misalkan di sini ada perkalian ya, P1 kali P2. Di sini saya mau menampilkan atau saya mau mencetak di sini ya, atau menampilkan output di sini document.getElementBy. Kemudian ini kan di HTML-nya nanti akan ditampilkan di dalam P ini ya. Nah, kemudian .inner HTML sama dengan saya akan memanggil my function 4,3. Berarti P1-nya 4, P2-nya 3. Nah, return-nya, jadi pada saat saya panggil fungsi my function, return-nya ya yang akan dikembalikan. Ya, output-nya adalah P1 kali P2. Berarti di sini output-nya 12. Jadi variabel ini bisa ditampilkan berkali-kali, tinggal kita panggil. Jadi tinggal kita panggil, isinya berapa? Isi perkaliannya berapa? Ini kalau contoh functionnya perkalian. Jadi kita bisa menggunakan kode yang sama berkali-kali, tapi argumennya berbeda-beda. Contoh ini argumennya kita isi terserah ya. Jadi nanti sama-sama functionnya my function, nanti bisa menampilkan output sesuai dengan jadi sesuai dengan argumen yang kita berikan. Nah, sekarang contoh objek. Contoh objek. Nah, misalkan di sini saya membuat, jadi ini yang dinamakan objek ya. Jadi saya punya objek person. Jadi bisa ditulis memanjang ke kanan seperti ini, atau ditulis dengan model seperti ini ya, person. Ini sama aja sih sebenarnya. Ini hanya cara penulisan. Mungkin ada orang yang lebih senang menggunakan cara yang kedua karena terlihat lebih rapi. Ya. Ada yang saya pengen hemat baris, maka saya tulis objeknya dengan cara yang seperti ini. Ya. Jadi objek di sini, ini kalau saya jadi create an object ya, saya taruh di dalam tag script di sini, create object person ya. Nah, di dalam object person ini isinya ada first name, ada last name, ada age, ada eye color ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 data di dalam objek person. Nah, kemudian untuk menampilkan beberapa data dari objek, ya, kita tinggal cara memanggilnya, ya, cara menampilkan value-nya, person titik, ya, nama ininya, nama datanya apa? Person titik. Jadi kalau person titik first name berarti nanti tampilannya John, ya, spasi is, ya.
spasi is, kemudian plus percentage. John is 50 ya. 50, kemudian plus spasi yours all ya. Jadi ini contoh objek di JavaScript. Kemudian event tadi ada kalau event terkait. Jadi event atau sesuatu interaksi pada saat contohnya di sini kita menggunakan button itu kan biasanya perlu event ya. Jadi kita bisa pakai event on change ya. Kemudian on click, on mouse over, misalkan mouse-nya kita arahin ke sana ya. Kemudian on mouse out ya. Kemudian on key down, on load dan sebagainya. Jadi kita bisa memberikan event-event tertentu ya. Jadi kita bisa memberikan event-event tertentu di JavaScript. Jadi hampir semua bahasa pemrograman sih pasti ada event ya, event handling ya atau penanganan event. Nah, kemudian terkait string dan number ya. Terkait string dan number. Nah, di sini contoh var x sama dengan 10, berarti tipe datanya ini number ya. Kemudian var y sama dengan di dalam tanda petik 20. Walaupun isinya di sini number, tapi ini tipe datanya kan string ya, walaupun isinya 20 ya. Kemudian kalau var z sama dengan x plus y ya. X plus y ini hasilnya ya bukan 10 ditambah 20 hasilnya 30, tapi ini akan jadi concat ya, concatenation ya. Jadi X-nya 10, outputnya 20-nya string ya. Kemudian jadi Z-nya akan menjadi 10, 20. Kemudian kalau var X sama dengan 100 ini number. Nah, kemudian di dalam tanda petik ini string. Kemudian kalau ini desimal ya. Desimal atau tadi tipenya float. Kemudian ini tanpa tanda desimal. Jadi number tanpa desimal, tanpa titik di belakangnya. Kemudian jadi untuk isi dari sebuah variabel bisa menggunakan double quote atau single quote. Tinggal kalian mau pilih yang mana. Kalian prefer pilih yang mana. Itu untuk penulisan string dan number. Sekarang masuk ke array. Nah, masuk ke array di sini contoh cara membuat array. Ya. Jadi untuk menghemat apa ya, supaya kita tidak menulis secara berulang-ulang ya. Di sini kita bisa menggunakan array ya. Jadi misalkan di sini jadi supaya saya membuat variabelnya tidak satu-satu di sini ya. Misalkan var contohnya di sini adalah variabel bertipe array cars atau mobil ya. Di sini menggunakan kurung siku ya. Jadi untuk membuat array menggunakan kurung siku. Di dalam kurung siku kemudian di sininya elemen dari array. Di sini kan ada 3 ya. Kalau di indeksnya mulai dari array indeks ke-0, indeks ke-1, kemudian indeks ke-2. Ya. Jadi kalau kita panggil ya, kita mau menampilkan array. Ya, jadi kalau misalkan array-nya mau kita tampilkan outputnya di sini, ini kalau cars ya, indeks ke-0 berarti nanti outputnya adalah SA AB ya. Kemudian contoh berikutnya var fruits ya. Misalkan di sini saya punya 4 data. Saya punya 4 data array. Nah, data yang pertama atau data indeks yang ke-0 itu ada banana, indeks ke-1 ada orange, indeks ke-2 ada apple, indeks ke-3 ada mango. Nah, kita bisa juga kalau kita mau tahu datanya ada berapa ya. Makanya di sini fruits.length. Jadi isinya ada 4 data. Jadi kalau indeks kita mulai dari 0 ya. Jadi array indeks itu mulai dari 0. Jadi kalau kita mau menampilkan, misalkan kita panggil fruit di dalam kurung siku 2.
berarti nanti hasilnya adalah apple. Jadi jangan sampai ngitungnya dari 1, tapi dari 0. Jadi kalau di sini saya panggil fruit, kemudian di dalam tanda kurung siku 3, berarti nanti yang tampil adalah mango. Itu terkait array. Jadi supaya, kenapa kita harus bikin array? Jadi kalau saya punya, jadi misalkan di kelas saya ada 20 orang. Ada 20 orang mahasiswa. Saya nggak harus bikin nama 1, nama 2, nama 3, sampai 20. Saya bikin aja array ya. For nama. Nanti isinya ada Taufan, ada Selva, ada Ihsan, dan lain-lain ya. Jadi supaya saya tidak membuat variabelnya berkali-kali. Ya. Jadi saya cukup bikin sekali, ya saya bikin dalam bentuk tipenya array. Itu tadi array. Sekarang tadi objek array, sekarang date object ya, atau tanggal. Ya. Date object. Nah, sebenarnya jadi di JavaScript kalau kita pakai perintah date ya, di sini kan kita bisa panggil, kita bikin objek date ya, date atau tanggal. Date titik buka tutup ya. Ini yang tampil seperti ini. Ya, jadi kalau kita panggil new date, berarti di sini ada apa ya, nama hari ya, nama bulan, tanggal, tahun, kemudian jam, menit, detik ya, kemudian GMT, kemudian ini ya, tergantung waktu yang digunakan. Kalau contoh di sini adalah Western Indonesia Time yang digunakan oleh komputer. Jadi ini date, menampilkan date atau tanggal dan waktu dari komputer. Jadi walaupun perintahnya date, ini sebenarnya date and time. Jadi hasil yang outputnya adalah date and time. Walaupun kita cuma pakai perintah date. Jadi di sini saya bikin objek date ya. Untuk membuat objek kan di sini pakai kata new ya. New date berarti yang akan tampil adalah kalau kita panggil ini. Itu untuk perintah date object. Jadi kalian sebenarnya sih bisa mengambil apa bulannya ya. Jadi year, month, day, hours, minute, second, millisecond, dan seterusnya. Kalau kita urutkan. Kemudian di JavaScript ada juga objek math atau objek matematik. Ini sebenarnya ini saya cuma ngasih sedikit contoh sih. Sebenarnya ada lebih banyak lagi yang daripada apa yang sudah ada di sini. Contoh saya mau pakai fungsi math, ya, fungsi math-nya sqrt. Ya. sqrt ini akar ya, akar dari 64. Kalau nggak salah sqrt itu akar. Saya lupa sih. Jadi ada antara pangkat sama akar. Nah, kemudian match PAU. Ini pangkat ya. 8 pangkat 2. Kemudian mat random. Ini akan mengembalikan nilai random ya. Kemudian mat P 3.14 ya. Ini nilai P ya. Kemudian mat round. Ya. Ini akan mengembalikan nilai 5. Jadi kita bisa menggunakan objek-objek matematika di dalam JavaScript. Ada banyak sih ya. Saya nggak hafal sih. Kemudian ada juga perulangan, ya. Jadi ada perulangan, bukan perulangan. Ini penyeleksian kondisi ya. Jadi ada penyeleksian kondisi, ada looping sama seperti bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi di JavaScript juga cukup lengkap ya. Jadi contoh di sini digunakan untuk seleksi atau penyeleksian kondisi, bisa menggunakan if, ya. If else atau else if. Nah, ini contoh yang if ya. Jika hour lebih kecil 18, nanti ucapannya good day misalkan ya.
Jadi kalau jamnya kurang dari jam 18 ya, atau kurang dari jam 6 sore, maka ini salamnya ini yang tampil nanti good day ya. Ini cuma satu sih. Terus kalau jamnya setelah misalkan setelah jam 6 ya nggak ada action apa-apa ya. Tapi kalau di sini ya kalau waktunya kurang dari jam 18 ya. Ini dapat greeting good day. Tapi sisanya adalah selamat malam ya, good evening. Berarti ini ada dua pilihan. Kalau nggak ini ya ini. Jadi kalau nggak statement ini berarti statement yang satunya. Nah, kalau ini pilihannya lebih banyak ya. Kalau kurang dari jam 10 berarti good morning ucapannya. Kemudian kalau kurang dari 20 misalkan good day. Terus sisanya kalau dari 20 dan seterusnya ini good evening. Ini jadi di JavaScript juga mengenal adanya if sama if else ya. Dan else if ya. Sekarang tadi sebenarnya objek lain sih ada banyak sekali yang bisa kalian pelajari. Kemudian sekarang masuk ke jendela dialog ya. Di jendela dialog contohnya ada alert, ada confirm, sama ada prompt. Nah, sekarang ada dialog alert. Sebenarnya tadi sudah belajar sedikit sih tentang dialog alert ya. Dialog alert itu apa? Kalau kita mau menampilkan sebuah pesan peringatan atau informasi ya, tadi kan muncul window ya, window alert di dalam objek window itu. Berarti dialognya akan muncul ya. Jadi bisa menggunakan window.alert atau alert saja. Nah, ini contoh penggunaan alert ya. Jadi di dalam TypeScript di sini kita buat ya alert selamat datang di tutorial JavaScript. Jadi begitu dijalankan, nah ini alert yang muncul ini. Ini alert sebenarnya bentuknya jendela ya. Ini cuma nggak kelihatan aja garisnya ya. Jadi ini adalah jendela dialog sebenarnya. Nah, kemudian confirm ya. Jadi kalau kita melakukan konfirmasi dalam tindakan tertentu ya. Ini menggunakan confirm. Kalau tadi alert, di sini menggunakan confirm ya. Jadi di dialog confirm ini akan mengembalikan nilai true kalau kita memilih tombol OK dan akan mengembalikan false kalau kita pilih cancel. Kalau tadi di alert itu kan nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan, cuma satu. Nah, ini kalau menggunakan confirm, ini ada yes no-nya. Kita bisa pilih oke atau kita batalkan. Jadi ini contoh yang menggunakan window confirm. Jadi tergantung pilihannya kalian mau bikin tadi jendela peringatannya, mau pakai alert atau mau pakai confirm. Kalau di sini artinya boleh diiakan, boleh di cancel. Sekarang dialog prompt ya. Jadi kalau di alert sama di confirm itu tidak ada inputan. Ya. Kalau di dialog prompt ini ada inputan. Ya. Jadi kita bisa mengambil sebuah inputan dari pengguna. Nah, contoh ini. Jadi kita bisa bikin dialog ya. Kita bisa bikin dialog yang ada inputannya. Ya. Misalkan ini, var nama sama dengan prompt. Ya. Siapa nama kamu? Ya. Di sini pakai prompt. Ya. Jadi prompt itu dialognya di sini ya bisa kita inputkan. Jadi kita tuliskan kalau kodenya seperti ini kita tuliskan namanya kemudian di OK nanti outputnya akan muncul ya. Hello namanya siapa sesuai dengan yang diinputkan di dalam dialognya ini. Kalau cancel ya nggak jadi ya. Itu tadi jenis-jenis jendela dialog ada tiga. Sekarang masuk ke operator.
Jadi di JavaScript juga ada beberapa operator di dalamnya, ada operator aritmatika, kemudian ada operator assignment, ada operator relasi, ada logika, bitwise, ternary, dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan operator aritmatika. Ini kalian bisa melakukan fungsi-fungsi matematik seperti tambah, kurang, kali, kemudian pangkat. Ini pakai bintang 2 ya. Kemudian bagi sama modulus atau menggunakan persen. Persen itu sisa bagi atau sisa hasil bagi. Jadi contoh ini. Ini penggunaan operator aritmatika. Jadi kita bisa melakukan fungsi-fungsi matematik di dalamnya. Sekarang operator penggabungan teks, atau bisa kita sebut sebagai concatenation. Ya. Jadi kalau seperti ini, contoh var A sama dengan, ini kan tipe datanya string ya. Artinya ini kalau seperti ini, di dalam tanda petik ya, ini artinya adalah penggabungan teks, bukan 10 tambah 2 sama dengan 12. Tapi outputnya kalau seperti ini, output dari A adalah 1, 0, 2. 10 ditambah 2. Tambahnya ini adalah gabungan dari string. Jadi bisa aja kita misalkan var A sama dengan di dalam tanda petik IST ditambah di dalam tanda petik spasi akprint. Nanti hasilnya ya IST akprint. Sekarang operator penugasan. Jadi operator penugasan di sini operator yang memberikan tugas kepada variabel. Biasanya kita gunakan untuk mengisi variabel. Jadi variabel A di sini kita berikan tugas untuk menyimpan nilai 19. Ya. Jadi ini variabel A di sini, ini kita sebut dengan, jadi operator yang ada di sini kita sebut dengan penugasan. Nah, untuk operator penugasan atau pengisian nilai, ini bisa sama dengan. Ya. Jadi tadi yang ada di contoh ini, operator penugasannya ya ada di, jadi kita menugaskan variabel A untuk diisi 19. Jadi operator penugasannya di sini atau operator, kalau dalam bahasa Inggris, operator assignment. Ya. Jadi operator assignment-nya di sini ada sama dengan. Kemudian pengisian dan penambahan ini bisa plus sama dengan. Kemudian pengisian dan pengurangan bisa pakai nen sama dengan. Pengisian dan perkalian bisa kita isi dengan kali sama dengan. Ya, pengisian dan pemangkatan bisa kita isi dengan bintang-bintang sama dengan. Ini pengisian dan pembagian, kemudian ini pengisian dan sisa bagi. Kemudian ada operator perbandingan. Jadi kalau kita membandingkan sesuatu itu bisa dengan menggunakan operator lebih besar, lebih kecil, kemudian sama dengan. Ya, jadi kalau perbandingan sama dengannya 2 ya, atau sama dengannya 3. Kalau tidak sama dengan, menggunakan tanda seru sama dengan, atau tanda seru sama dengan sama dengan. Ini lebih besar sama dengan, kemudian ini lebih kecil sama dengan. Jadi kalau saya menulis var A lebih besar 10, berarti 10 tidak termasuk ya. Jadi lebih besar 10 berarti kalau kita inputkan nilai 10 berarti tidak termasuk di situ. Karena lebih besar 10 kan bisa 11, 12, 13, dan seterusnya. Tapi kalau lebih besar sama dengan variabel A lebih besar sama dengan 10, berarti 10-nya ikut. Ya. Jadi kalau ada sama dengan, berbeda dengan tanpa ada sama dengan. Ini operator untuk perbandingan. Artinya kita akan membandingkan dua buah nilai. Apakah A lebih besar B? Apakah A lebih besar sama dengan B? Kemudian operator logika. Kalau kita mau operator logika N, kalian harus hafal operator logika, ada N, ada OR, sama NOT. Jadi kalau N menggunakan tanda dan 2 kali, ini untuk OR, kemudian untuk kebalikan. Misalkan kita akan memberi nilai. Ya.
Jadi kalau misalkan nilainya antara 60 sampai 80, misalkan dapat nilai B. Jadi kita bisa misalkan A dan B. Kita bisa misalkan A harus lebih besar 60, N, ya. N, kemudian A lebih kecil 80 misalnya. Jadi kalau saya pakai operator N sama OR, itu hasilnya nanti akan beda. Ya, kalau N dua-duanya, ya, jadi sesuatu yang kita bandingkan dua-duanya harus benar, ya, baru benar. Ya. Kalau OR salah satu benar, salah satu benar aja sudah benar. Ya. Kalau negasi kebalikan. Ya. Jadi negasinya true ya false. Sekarang operator bitwise. Nah, ini operator bitwise ini kita gunakan untuk operasi yang menggunakan biner ya atau bilangan berdasarkan bit ya. Jadi ini operator bitwise menggunakan simbol-simbol yang ini. Kemudian operator ternary ya. Jadi operator ternary ini terdiri dari 3 bagian sebenarnya. Jadi bentuknya jadi kondisi ya, kondisi tanda tanya ya. Kemudian isi benar, kemudian isi salah ya. Jadi ini untuk operator ternary. Oke, ini belum saya update sih untuk tugasnya nanti. Kan kalian praktikumnya gabung ya sama kuliahnya. Jadi kalian tidak ada praktikum tersendiri. Jadi makanya setiap pertemuan itu ada prakteknya atau ada praktikumnya atau ada latihannya. Jadi nanti setelah ini kalian cek di LMS ya, untuk yang tugas 1C ya. Jadi nanti HTML, CSS, dan JavaScript itu jadi satu tugas. Jadi saya cek lagi tadi absennya. Kemudian LMS. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ada, kami belum coba. Bentar, saya absen dulu. Masih kita. Amri kemana ini ya, Mas? Kurang tahu, Bu. Oke, saya berpindah koneksi sebentar ya. Jadi mohon ditunggu. Pindah koneksi. Jadi sampai hari ini materi JavaScript. Nah, nanti untuk latihannya sih masih melanjutkan ke praktiknya ya. Masih melanjutkan project yang kemarin. Ya. Yang CSS sudah kalian kumpulkan?
Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi melanjutkan yang kemarin, sekarang dilanjutkan dengan JavaScript. Jadi JavaScript-nya nanti checklist-nya cek yang di LMS, tapi di LMS-nya belum saya update sih karena saya belum malah ini nggak bisa buka LMS. Jadi di LMS di JavaScript-nya nanti paling nggak ada apa bagian-bagian yang ada di materi yang saya ajarkan hari ini ya. Jadi ada function, ya. Ada function, kemudian ada tadi menggunakan ada alert ya, ada document write, ada array, ya. Ada string number, kemudian ada objek ya, objek math ya, matematik. Pokoknya yang ada di materi hari ini ya. Jadi untuk tampilannya sih terserah kalian mau bikin kayak mana ya. Boleh kalau misalkan mau dibikinnya kayak model apa tutorial ya. Misalkan tutorial JavaScript, bikin alat, bikin ini. Terserah sih kayak kalian mau bikin kayak mana ya. Bebas kayak kemarin macam-macam sih yang kalian bikin untuk tugas ya, untuk tugas HTML sama CSS. Nah, ini saya ambilnya sebenarnya dari materinya dari dua situs ini ya. Kemudian saya itu baru sebagian kecil sih dari JavaScript ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget, bahkan bisa sampai berapa pertemuan sebenarnya kalau mau bahas hanya JavaScript. Jadi materi kali ini cuma pengenalan JavaScript. Jadi kalian ekspor sendiri ya. Kalau kalian mau melengkapi misalkan tugas kalian dengan yang lebih oke, nggak masalah ya. Bisa belajar dari situs-situs yang lain atau dari internet banyak. Intinya di aplikasi kalian tadi menerapkan JavaScript ya, kemudian apa ya poin-poin objek dan sebagainya itu yang ada di materi saya tadi ya. Ada objek, ada function, ada alert, ya. Ada map, random, ada penyelesaian kondisi dan sebagainya. Intinya dicoba saja. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Untuk presensi nanti saya kabarin ya di e-learning kalau sudah bisa di-record. Saya belum bisa masuk ya. Cukup? Belum ada, Bu. Oke. Sampai sini aja ya. Sudah jam 17. Oke, kalau cukup saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kesalahan dalam penjelasan. Bisa kita diskusikan di kemudian hari. Ya. Kalau ada input-input dan sebagainya, bisa ditanyakan juga melalui forum ya, diskusi di chat group ya, di WA. Oke, selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.